Gustav terdiam sejenak lalu mengambil sebuah batu biasa. Di batu itu terukir namanya dengan formasi khusus yang tertanam di dalamnya. Dia menyerahkannya kepada Luo Yao sambil berkata, "Bagaimanapun juga, aku Gustav Ye, berhutang budi padamu. Kalau suatu hari nanti kau membutuhkan bantuanku, cukup hancurkan formasi dalam batu ini, dan aku akan segera datang." Kalau kata-kata ini diucapkan sebelumnya, Luo Yao dan Luo Wuya pasti akan menertawakannya. Namun saat ini, Luo Wuya melihat putrinya terdiam dan tidak segera menerima batu tersebut. Maka dia melangkah maju dengan penuh hormat dan berkata, "Tuan Ye terlalu sopan. Aku mewakili putriku untuk berterima kasih kepadamu." Gustav melirik Luo Wuya tanpa berkata apa-apa. Lalu dia berjalan pergi bersama Ling Yi dan Sun. Di saat yang sama, di atap tak jauh dari sana berdiri seorang pria. Tatapan pria itu tajam seperti elang. Dia menatap Gustav dengan penuh kebencian. Dia adalah Xingtian dan Sun. Saat tiba di tempat itu dan melihat Gustav keluar dari menara alkimia, ekspresinya menjadi sangat suram. Dia sangat sadar kalau Gustav adalah ancaman besar. Namun karena saat ini Ling Yi dan Sun berada di sisi Gustav, dia tidak memiliki kesempatan untuk bertindak. 10 menit kemudian Gustav sudah meninggalkan kota alkimia. Saat ini dia menunggangi seekor binatang roh berkaki 4 dengan 4 bola api mengelilinginya. Binatang ini disebut rusa api awan. Sangat cepat kalau digunakan untuk perjalanan jauh. Kali ini Gustav tidak membawa Duan Huaiyan, Xiaobi, dan yang lainnya bersamanya. Perjalanan ke keluarga Mo pasti penuh bahaya. Lagi pula ketiganya masih terluka, dan Gustav tidak ingin orang-orang sekte gerbang Dewa Medis terlibat dalam risiko ini. Duan Huaiyan dan yang lainnya sudah lama ingin mengunjungi menara alkimia, jadi Gustav meminta Ling Yi dan Sun untuk menjaga mereka dan memberikan bimbingan langsung dalam alkimia. Ini adalah kesempatan langka yang mungkin tidak akan mereka dapatkan lagi. Setelah bertemu dengan Han Yun dan memastikan beberapa rahasia tentang makam reinkarnasi, Gustav akan kembali ke kota alkimia untuk menjemput mereka. Gustav kembali mengingatkan Ling Yi dan Sun. "Kalau begitu aku pergi dulu. Ling Yi dan Sun, tolong jaga baik-baik orang-orang sekte gerbang Dewa Medis." Ling Yi dan Sun mengangguk. "Tuan Ye, jangan khawatir. Di kota alkimia ini, siapapun yang ingin menyentuh orang yang kulindungi tidak akan memiliki hak untuk melakukannya. Oh ya Tuan Ye, ada satu hal yang hampir aku lupakan." Ling Yi dan Sun mengeluarkan sebuah giok dan menyerahkannya kepada Gustav. Di giok itu terukir lambang menara alkimia. Sementara di bagian belakangnya terdapat tulisan, "Gustav, alkemis tingkat void, menara alkimia, lantai 7. Giok ini tampak sederhana, kuno, dan sangat berharga. Sebuah simbol kehormatan yang luar biasa. Di Gunung Kunlun, alkemis tingkat void sudah sangat langka. Ling Yi dan Sun berkata, "Tuan Ye, giok ini harus kau simpan baik-baik. Identitas sebagai alkemis bisa membantumu dalam banyak hal. Dengan giok ini, kau bisa menginap di 90% penginapan di Gunung Kunlun secara gratis. Kau bisa menggunakannya untuk masuk ke rumah lelang besar dan meminjam uang dari bank. Bahkan, giok ini memungkinkanmu mengunjungi sebagian besar keluarga bangsawan dan masuk ke kota Linhai, tempat keluarga Mo berada. Bukan hanya itu, giok ini memberimu akses ke hampir seluruh lingkaran elit Gunung Kunlun. Seorang alkemis yang diakui oleh menara alkimia adalah aset yang diperebutkan oleh berbagai kekuatan besar." Gustav menerima giok itu. Ini memang harta yang sangat berharga. Dulu, di zona pembantaian, Tetua Feng pernah menunjukkan token menara alkimia hingga membuat Hong Tao ketakutan dan bersikap sangat hormat padanya. Giok ini memiliki peringkat yang jauh lebih tinggi. Kalau dia menunjukkannya, siapa yang tahu efek luar biasa apa yang akan terjadi? Ling Yi dan Sun berkata lagi, "Baiklah Tuan Ye, silakan berangkat. Kalau kau bergegas, mungkin sebelum malam kau bisa mencapai kota tempat keluarga Mo berada. Adapun orang-orang yang mengikutimu, biarkan aku yang menanganinya." Setelah mengatakan itu, Ling Yi dan Sun berjalan menuju bayangan dalam kegelapan. Itu adalah
Xingtian dan Sun, dia berseru, Xingtian, apakah kau punya kebiasaan mengikuti orang? Atau mungkin kau sedang merencanakan sesuatu? Xingtian dan Sun yang sudah mengikuti mereka sepanjang jalan mendengus dingin. Ling Yi, jangan menuduhku sembarangan. Aku hanya kebetulan hendak pergi keluar untuk mengurus sesuatu. Apakah kau bahkan ingin ikut campur dalam hal ini? Nada suaranya tajam. Saat melihat Xingtian dan Sun hendak pergi, Ling Yi dan Sun segera mencengkram bahunya dan melepaskan kekuatan yang luar biasa sambil berkata, kalau ada sesuatu yang menarik di luar sana, maka mari kita selesaikan urusan kita yang belum tuntas sejak pertarungan terakhir. Detik berikutnya, Ling Yi dan Sun melepaskan satu serangan telapak tangan. Xingtian dan Sun terpaksa melawan, namun saat dia menerima serangan itu, dia menyadari kalau Gustav sudah menghilang tanpa jejak. Saat ini Gustav sudah dalam perjalanan menuju kota Linhai. Dari penjelasan Ling Yi dan Sun, keluarga Mo di zaman kuno sudah berpindah lokasi 3 kali karena masalah energi spiritual dan akhirnya menetap secara permanen di kota Linhai. Kota Linhai dikelilingi lautan di keempat sisinya, sebuah kota pulau yang mirip dengan Xiamen di Tiongkok. Karena kota ini memiliki formasi besar air laut yang menyegel energi spiritual, aliran energi pun tetap stabil dan tidak terbatas, sehingga memungkinkan semua penduduknya untuk berkultivasi. Selain itu, kota Linhai juga terkenal sebagai surga kuliner di Gunung Kunlun. Pada musim ini, hidangan laut sedang dalam puncaknya, sehingga begitu Gustav tiba, dia melihat kerumunan besar orang berkumpul di luar gerbang kota. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki akses masuk ke kota Linhai dan hanya berharap bisa mendapatkan kesempatan. Kalau ada keluarga bangsawan atau sekte dari kota itu yang mencari orang, mungkin mereka bisa mendapatkan keberuntungan. Saat Gustav hendak masuk, tiba-tiba dia mendengar suara yang ragu-ragu namun familiar dari belakangnya. Tuan pemimpin istana? Tubuh Gustav langsung menegang. Seluruh bulu kuduknya berdiri, bahkan tubuhnya terasa sedikit dingin. Suara ini terlalu familiar, namun karena sudah lama tidak mendengarnya, rasanya menjadi sangat asing. Hanya orang-orang dari Istana Kegelapan Tiongkok yang akan memanggilnya dengan sebutan itu. Namun dia ingat, tidak membawa siapapun dari Istana Kegelapan ke sini. Dengan tubuh kaku, Gustav perlahan berbalik dan melihat seorang pria berpakaian lusuh dan berkulit gelap. Wajah pria itu kotor, hampir sulit dikenali. Namun Gustav tahu persis siapa dia. Ye Lingtian, salah satu penjaga Istana Kegelapan. Yang membuatnya terkejut, Ye Lingtian seharusnya berada di Tiongkok. Kenapa dia ada di sini? Tidak, tunggu. Ye Lingtian adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahui keberadaan Gunung Kunlun. Saat Gustav pertama kali dibawa masuk ke Gunung Kunlun oleh gurunya, dia secara kebetulan bertemu dengan Ye Lingtian, yang kemudian mengakuinya sebagai pemimpin Istana Kegelapan. Ye Lingtian, yang sudah memastikan identitas Gustav, sangat terguncang dan penuh emosi, bahkan matanya mulai berkaca-kaca. Lalu tanpa ragu sedikit pun dia berlutut langsung di tanah sambil berkata, "Bawahanmu, Ye Lingtian, memberi hormat kepada pemimpin istana." Suaranya bergetar penuh rasa hormat. Gustav segera turun dari rusa api awan. Dia membantu Ye Lingtian berdiri. Dia merasa seakan berada dalam mimpi, lalu bertanya, "Ye Lingtian, bukankah seharusnya kau berada di Tiongkok? Kenapa kau ada di sini?" Ye Lingtian baru saja hendak menjawab, namun tiba-tiba tubuhnya roboh dan dia jatuh pingsan. Mata Gustav langsung menyipit. Dia mengurungkan niatnya untuk masuk ke kota, lalu membaringkan Ye Lingtian di satu sisi. Kemudian dia menyentuh dahi Ye Lingtian dengan satu jari dan mencoba memahami kondisinya. Gustav bisa merasakan kelemahan luar biasa dalam tubuh Ye Lingtian. Dia bahkan menarik pakaian Ye Lingtian dan melihat banyak sekali luka yang menutupi tubuhnya. Jelas sekali selama periode waktu ini, Ye Lingtian sudah mengalami siksaan yang luar biasa. Penderitaan ini bahkan nyaris merenggut nyawanya. Kalau bukan karena Ye Lingtian menggunakan teknik tertentu untuk memperpanjang hidupnya, dia mungkin sudah lama meninggal. Meskipun Gustav tidak tahu apa yang terjadi pada Ye Lingtian,
dan juga tidak tahu kenapa dia nekat meninggalkan Tiongkok dan masuk ke Gunung Kunlun tanpa izin. Tetapi sekarang, sebagai pemimpin istana kegelapan, dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Ye Lingtian. Gustav segera mengeluarkan sebutir pil obat dan memberikannya kepada Ye Lingtian. Pada saat yang sama, jarum perak jatuh dengan cepat ke beberapa titik di tubuhnya. Lalu Gustav menekan telapak tangannya ke dada Ye Lingtian dan menyalurkan energi murni tanpa henti. Energi itu mengalir ke seluruh 5 organ utama Ye Lingtian, bagaikan air panas yang menenangkan tubuhnya. Untuk cedera seperti ini, teknik ini sangat efektif. Sebagai teknik yang diwariskan oleh Lin Qingxuan dan Sekte Gerbang Dewa Medis, teknik jarum perak memiliki keunikan tersendiri. Keistimewaan utamanya adalah bahwa teknik ini tidak hanya bisa digunakan dalam pertempuran bela diri, tetapi juga bisa digunakan untuk menyembuhkan orang. Tiba-tiba Ye Lingtian memuntahkan darah hitam. Wajahnya mulai membaik sedikit saat melihat darah hitam itu. Gustav semakin yakin kalau seseorang sudah memperlakukan Ye Lingtian dengan sangat kejam. Gustav memahami karakter Ye Lingtian. Kecuali dalam situasi yang sangat mendesak, Ye Lingtian tidak akan bertindak sembarangan. Apalagi dalam dunia yang dipenuhi para ahli, dia pasti akan berusaha untuk tidak menonjolkan diri. Ye Lingtian berkata lirih, "Air, aku butuh air." Mendengar permintaan lirih Ye Lingtian, Gustav segera tersadar dan mengambil sebotol air mineral dari makam reinkarnasi, lalu memberikannya kepada Ye Lingtian. Ye Lingtian meraihnya dan meminumnya dengan lahap. Butuh 5 menit penuh sebelum akhirnya dia membuka matanya. Saat melihat Gustav, dia langsung memaksakan diri untuk duduk tegak dan berkata, "Pemimpin istana, apakah aku benar-benar melihatmu? Apakah ini bukan mimpi atau apakah aku sudah berada di jalan menuju akhirat?" Ye Lingtian terlihat bingung karena dia tahu betapa parahnya kondisi tubuhnya. Bisa saja ini hanya penglihatan sebelum kematian. Gustav memandangnya kesal, lalu mencabut 1 jarum perak. Rasa sakit tajam langsung menjalar ke tubuh Ye Lingtian. Ekspresi wajahnya langsung berubah, dan saat itulah dia akhirnya yakin kalau ini bukan mimpi. Dengan penuh emosi dia menggenggam tangan Gustav dan berkata dengan suara bergetar, "Pemimpin istana, ini benar-benar bukan mimpi. Ini luar biasa." Melihat bahwa luka Ye Lingtian tidak lagi mengancam nyawanya, Gustav bertanya, "Kenapa kau ada di sini? Bukannya kau seharusnya tetap di Tiongkok? Siapa yang menyuruhmu kembali ke Gunung Kunlun? Aku ingat sebelum pergi, aku memintamu untuk melindungi Stella dan grup Tiansheng, bukan?" Ye Lingtian tersenyum pahit dan menjelaskan, "Pemimpin istana, saat ini Tiongkok dijaga oleh Lu Lingfeng. Kekuatan istana kegelapan cukup kuat untuk melindungi segalanya. Selain itu, orang itu di Tiongkok selalu menjaga kepentinganmu. Bagaimana mungkin terjadi sesuatu? Adapun alasan aku ada di sini, sebenarnya ini adalah masalah pribadiku. Sebulan yang lalu, seseorang dari Gunung Kunlun datang ke Tiongkok dan memberitahuku kalau ayahku sudah meninggal dunia. Itulah sebabnya aku terburu-buru masuk ke Gunung Kunlun. Aku harap pemimpin istana tidak menyalahkanku." Gustav menepuk bahu Ye Lingtian dengan penuh simpati. Dia tahu kalau Ye Lingtian lahir di Gunung Kunlun, dan kalau bukan karena dirinya, Gustav tidak akan pernah meninggalkan tempat ini dan membangun kekuatannya di Tiongkok. Gustav berkata dengan simpati, "Kematian adalah bagian dari kehidupan. Tabahkan hatimu." Ye Lingtian mengangguk, namun matanya tidak menunjukkan terlalu banyak kesedihan, hanya menyisakan kelelahan yang mendalam. Ye Lingtian berkata, "Pemimpin istana, sebelum aku masuk ke Gunung Kunlun, semuanya terasa asing bagiku. Aku sudah bertahun-tahun tidak menginjakkan kaki di sini. Awalnya, aku berencana mencari beberapa teman lama, tetapi mereka semua sudah menghilang. Bahkan keluargaku juga sudah lenyap. Ketika aku tiba di lokasi rumah keluargaku, yang kulihat hanyalah tanah kosong. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Kesalahan ini juga ada pada diriku.
Orang yang menghubungiku menanyakan apakah aku tahu jalan menuju rumah keluargaku. Dan tentu saja aku bilang kalau aku tahu. Setelah melalui banyak usaha dan penyelidikan, aku akhirnya mengetahui kalau keluargaku sudah pindah ke kota Linhai beberapa tahun yang lalu. Karena energi spiritual dan lokasi geografis yang strategis, banyak keluarga dari Gunung Kunlun yang menjadikan tempat ini sebagai rumah baru mereka. Ye Lingtian berkata lagi, sayangnya, aku tidak memiliki izin masuk. Jadi aku hanya bisa berjaga di luar sambil berharap ada anggota keluarga yang lewat. Tapi penjagaan ini berlangsung selama berhari-hari, dan pengalaman beberapa hari terakhir ini terasa seperti mimpi buruk. Awalnya Gustav ingin bertanya sesuatu, tetapi melihat tatapan menghindar Ye Lingtian, dia memutuskan untuk tidak bertanya lebih lanjut. Beberapa hal lebih baik menunggu sampai Ye Lingtian sendiri yang mengungkapkannya. Kemudian, Gustav membantu Ye Lingtian berdiri. Ayo, aku akan membawamu masuk ke kota Linhai. Mendengar kata-kata ini, Ye Lingtian buru-buru menggelengkan kepalanya dan menolak. Tuan Istana, penjagaan kota Linhai sangat ketat. Tanpa seseorang dari dalam yang membimbing, hampir tidak mungkin masuk ke sana. Lebih baik aku tetap di sini dan menunggu anggota keluarga. Meskipun dia sangat menghormati Gustav dan mengetahui betapa kuatnya Gustav, tetapi tempat ini bukanlah Tiongkok, melainkan Gunung Kunlun. Di sini para ahli berkumpul, dan kekuatan yang dimiliki Gustav di Tiongkok mungkin tidak ada artinya di tempat ini. Dia tidak ingin Gustav mengambil resiko demi dirinya. Terlebih lagi, dia sangat memahami karakter Gustav. Kalau terjadi konflik dengan penjaga, sifat meledak Gustav pasti akan tersulut dan perkelahian pun tak terhindarkan. Gustav hanya bisa menghela nafas melihat sikap Ye Lingtian. Orang ini, bagaimanapun juga, adalah Raja Sungai Selatan di Tiongkok, sosok yang bisa mengguncang dunia. Tapi kenapa menjadi begitu penakut setelah tiba di Gunung Kunlun? Namun, setelah berpikir sejenak, Gustav menyadari bahwa kekuatan Ye Lingtian di sini memang tidak cukup. Bagaimanapun, Ye Lingtian hanya berada di tahap awal ranah alam transenden. Sepertinya sudah waktunya untuk membawa sebagian pasukan dari Istana Kegelapan ke sini, karena hanya di tempat inilah mereka bisa menjadi lebih kuat. Tanpa berpikir lebih lanjut, Gustav menepuk bahu Ye Lingtian dan berkata dengan tegas, Ye Lingtian, dengarkan perintahku, naik ke tunggangan dan ikut aku masuk. Bagaimanapun, Ye Lingtian sedang terluka, dan sebagai saudaranya, tentu saja Gustav harus memberikan tunggangannya. Namun, mana berani Ye Lingtian naik ke atas rusa api milik Gustav? Baru saja dia ingin menolak, tiba-tiba terdengar suara bentakan, Ye Lingtian, apakah kau berani menentang perintahku? Wajah Ye Lingtian langsung pucat. Dia tahu betul sifat Gustav, kalau berani melawan, maka kemarahannya pasti akan meledak. Meskipun ini adalah bentuk kebaikan dari Tuan Istana, tapi kalau ditolak dan berubah menjadi kemarahan, dan itu akan lebih buruk lagi. Setelah ragu beberapa detik, akhirnya dia pun menaiki rusa api. Karena terluka, dia hanya bisa berbaring dan memegang erat dua tanduk rusa api. Perintah Tuan Istana tetap harus ditaati, karena ini juga demi kebaikannya. Kemudian Gustav menarik rusa api dan mulai berjalan menuju kota Linhai. Dari luar, pemandangan ini tampak aneh. Gustav yang seharusnya adalah pemimpin malah tampak seperti pelayan, sementara Ye Lingtian justru terlihat lebih berwibawa. Terlebih lagi, pakaian dan penampilan Gustav sangat sederhana, benar-benar tampak seperti rakyat jelata. Inilah alasan kenapa awalnya Ye Lingtian menolak naik ke rusa api. Namun sekarang dia tidak berpikir lebih jauh. Dia hanya menatap tajam para penjaga gerbang kota sambil menahan napas. Para penjaga itu bagaikan gunung besar di matanya. Tekanan dan aura yang mereka pancarkan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Bahkan sebelum Gustav dan Ye Lingtian mendekat, suara dingin menggema, menggetarkan langit dan bumi, penuh dengan niat membunuh. Berhenti! Tunjukkan token Linhai. Setiap token Linhai hanya berlaku untuk satu orang. Siapa yang melanggar akan dibunuh tanpa ampun.
Ye Lingtian sangat gugup hingga tangannya penuh keringat. Namun, Gustav hanya menggelengkan kepalanya kepada para penjaga dan berkata, "Maaf, aku tidak punya token Lin Hai." Salah satu penjaga berkata, "Tidak punya token Lin Hai tapi berani mendekat sini. Kau cari mati." Begitu kata-kata itu diucapkan, sebuah tombak panjang langsung melesat ke arah Gustav. Namun sebelum menyentuh Gustav, dengan tenang Gustav mengeluarkan sebuah liontin giok yang diberikan oleh Ling Yi dan Sun kepadanya, yaitu tanda pengenal dari menara alkimia, alkemis tingkat alam void, Gustav Ye. Tulisan itu begitu mencolok, memancarkan kehormatan yang luar biasa. Liontin giok itu bukanlah barang biasa. Cahaya mengalir di permukaannya. Tombak panjang itu langsung berhenti dan penjaga yang menyerangnya segera mengenali liontin tersebut. Alkemis tingkat alam void, Gustav Ye? Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Bagaimanapun, alkemis sehebat ini, di usia semuda ini, belum pernah mereka temui. Terlebih lagi, seorang alkemis tingkat alam void. Meskipun mereka masih sedikit ragu, tapi mereka tidak berani bertindak gegabah. Salah satu penjaga buru-buru masuk ke dalam dan melapor kepada petinggi yang lebih tinggi. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua berjubah biru berjalan cepat keluar dengan ekspresi serius. Dia langsung berteriak, "Di mana alkemis itu? Kalau ini pemalsuan, itu adalah kejahatan yang berujung pada hukuman mati." Namun, saat matanya tertuju pada liontin giok di tangan Gustav, ekspresinya berubah drastis. Dia bahkan segera melangkah maju dan berkata, "Tuan, bolehkah aku melihat liontin giok itu?" Gustav dengan santai melemparkannya. "Ambil saja." Lelaki tua itu hampir ketakutan setengah mati. Saat dia menangkap liontin tersebut, dengan hati-hati dia menempelkan jari pada permukaannya. Matanya langsung membelalak ketakutan. Lalu seketika dia berlutut dan berkata, "Feng Tai memberi hormat kepada Tuan Ye dan Sun." Gelar Dan Sun hanya diberikan kepada alkemis yang memiliki status luar biasa. Dan Gustav jelas memenuhi kualifikasi tersebut. Bahkan para penjaga lainnya pun tercengang. Feng Tai adalah sosok yang sangat berpengaruh di kota Lin Hai. Dia adalah penguasa pintu masuk dan keluar kota. Dia juga seorang ahli yang sangat kuat. Namun sekarang, sosok hebat seperti dia malah berlutut kepada seorang pemuda.